Selamat siang semuanya, dan bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kita bisa berkumpul walaupun secara online, tapi kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan saat ini hidup. Itu berarti kita berikan semuanya untuk Tuhan, dan Tuhan masih memberi kita kesempatan juga supaya kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Biarlah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah momen-momen saat ini, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus, bisa kita resapi, bisa kita benar-benar kembali lagi ke dalam hadirat Tuhan yang suci. Maka dari itu, kita mau fokus saat ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan dengan segenap hati, katakan hadirat-Mu memenuhiku, amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah bait kudus-Mu Tuhan selalu memenuhi kami di kehidupan kami Bapa, sehingga kami tetap terus berada di ruang kudus-Mu dan kami layak bertemu dengan Engkau. Kami manusia berdosa Tuhan, tapi biarlah Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau menyucikan kami Tuhan. Dan terima kasih untuk semuanya itu. Hari ini Tuhan kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan, tentang perkataan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukan dengan segenap hati kami Tuhan. Dan hamba-Mu sebentar yang menyampaikan firman-Mu dapat menyampaikan dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat dimanapun saat ini berada bisa mengerti dengan jelas apa yang hamba sampaikan. Dan terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang, dan kita kembali lagi di dalam Mesbah Keluarga Persekutuan pada siang hari ini. Dan kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih bernafas, untuk kita masih hidup sampai detik ini. Itu karena kasih karunia, itu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita kembalikan kehidupan kita, segala apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saat ini kita mau belajar bahwa kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar rupa Allah. Jadi bisa dikatakan kita adalah blueprintnya Allah. Dan itu tidak bisa terlepas yang dari namanya ibadah. Beribadah. Siapapun, tidak hanya orang Kristen, orang Islam, yang menganut agama Islam, menganut agama Buddha, Hindu, Katolik, apapun mereka pasti beribadah. Dan kita percaya, apalagi kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa kita diciptakan sebagai segambar dengan rupa Allah. Jadi semuanya itu tidak bisa terlepas dari yang namanya beribadah. Nah, tapi terkadang banyak manusia, banyak orang yang sekarang ini melupakan ibadah. Mungkin dalam pemikiran mereka bahwa beribadah itu bisa di mana aja. Beribadah itu bisa kapan saja. Ada juga yang berpendapat bahwa aku tidak percaya sama Tuhan, itu bisa dibilang orang ateis. Dan kenapa aku harus beribadah? Kenapa harus aku percaya kepada Tuhan? Kalau orang ateis bilang bahwa ya hidup ya seperti ini, bahwa aku lahir, aku nanti beranjak mulai besar, mulai balita, mulai dewasa, masuk SMP, SMA, dan hidup, kerja, berjalan, kehidupan kita semakin baik, mungkin ada tantangan, habis itu tua dan meninggal. Mungkin seperti itu yang menjadi pikiran orang ateis, bahwa apapun yang kita lakukan itu memang sudah seharusnya dilakukan, dan memang itu seharusnya berjalan seperti itu. Tetapi saya lupa, dia ada filosof ateis, saya lupa namanya siapa. Dia pada waktu itu ada namanya perang nuklir, atau mungkin bukan perang nuklir ya, maaf, tetapi ada yang manusia menciptakan yang namanya nuklir. Mungkin teman-teman, saudara-saudara tahu ya, nuklir itu ada bisa menghancurkan suatu kota, bahkan suatu negara. Dan filosof ini menjadi ketakutan, menjadi takut. Padahal sebelumnya dia tidak takut. Dia merasa khawatir, merasa cemas. Kalau gimana nanti hidupku? Gimana kalau nanti akhirnya bisa dikatakan perang nuklir terjadi. Jadi filosof ini hidupnya di dalam kecemasan, hidupnya di dalam ketakutan, dan
tidak tahu tujuannya seperti apa, karena di dalam ketakutan perang nuklir tersebut akhirnya dia melampiaskan ketakutan ini dengan membaca banyak novel detektif. Nah, kita bisa tahu bahwa sebetulnya kita tahu manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Artinya manusia itu adalah manusia yang berperilaku seperti Tuhan. Artinya berperilaku, ya kita tahu Tuhan seperti apa, Allah seperti apa, baik dan mempunyai kasih, dan banyak sekali sifat-sifat Allah yang menggambarkan kebaikan. Tetapi baiknya Allah kita itu, dia memberikan sifat kepada manusia untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan apa yang dia ambil itu Tuhan kasih. Mau keputusan yang jahat, tidak baik, keputusan yang baik, yang menguntungkan orang lain, merugikan orang lain. Tetapi sekarang ini banyak sekali orang menjauh dari Tuhan, menyingkirkan Tuhan dari dalam kehidupannya, menyingkirkan ibadah dari kehidupannya, dan banyak sekali juga mereka mengambil keputusan yang salah dengan menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang jahat. Apa sih sebetulnya solusi orang jahat, orang yang tidak baik? Karena orang jahat itu pasti berakar dari dalam diri hatinya. Manusia tidak bisa mengubah karakter seseorang. Mungkin ibunya bilang, kamu mungkin kalau masih punya ibu atau saudara atau teman dekat, atau mungkin satu gengnya gitu, mungkin satu gengnya yang sudah bertobat, kamu nggak usah berubah lagi, atau siapapun yang itu tidak bisa, karena hanya bisa yang mengubah semuanya itu adalah Tuhan dan firman Tuhan. Kita tahu bahwa orang Israel itu sangat jahat sekali, sangat mungkin tidak tahu, atau mungkin sudah tidak mengenal lagi saat di tanah Mesir, karena waktu di tanah Mesir banyak sekali pergumulan, banyak sekali mungkin kejahatan, banyak sekali juga teriakan-teriakan kepada Tuhan karena ingin dibebaskan di dalam perbudakan. Maka dari itu Musa membebaskan orang Israel dengan dikatakan apa? Supaya